Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News. Seruan Kluivert out disuarakan oleh fans Timnas Indonesia setelah Jai Itzes dan kawan-kawan gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Bukan hanya itu, rekor Kluivert juga terbilang buruk. Tapi kontrak Kluivert baru akan berakhir pada Januari 2027. Akan seperti apa keputusan PSSI? Berikut ulasannya dalam Top Review. Senin siang, para jurnalis tanpa menunggu kedatangan pemain timnas di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Tim Garuda kembali setelah gagal melaju ke Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak. Kepala Badan Tim Nasional yang juga manajer timnas, Sumarji, terlihat keluar dari terminal VVIP Bandara Soekarno-Hatta. Namun tidak terlihat para pemain maupun pelatih. Rupanya, pemain tiba lewat Terminal 2. Sedangkan pelatih Patrick Kluivert dan para asistennya langsung pulang ke Belanda. Di tanah air, seruan agar Patrick Kluivert out terdengar nyaring disuarakan netizen. Terkait hal ini, Kepala Badan Tim Nasional yang juga manajer timnas, Sumarji, menyebut masalah itu akan dibicarakan di rapat Exco PSSI. Sebenarnya setiap event, entah itu Piala AFF, entah itu SEA Games, entah itu AFC ya. Jadi Piala Asia. Jadi kami selalu melakukan evaluasi menyeluruh. Ya, sekali lagi, kami selalu melakukan evaluasi menyeluruh. Bukan hanya sekarang ini saja. Ketika kemarin timnas senior U23 Sintayong selesai event, pasti kita panggil dan kita evaluasi. Kalaupun tidak, kita dulu evaluasi, setelah itu baru panggil pelatih. Pak, setelah gagal kemarin Piala Dunia, publik mendesak Coach Patrick agar out, Pak, agar diganti gitu, Pak. Bapak ada respon soal ini, Pak? Ya, kalau soal itu sekali lagi ya, soal Patrick Kluivert, saya kira nanti akan diputuskan dalam rapat Exco. Tapi ya, sekali lagi, saya akan sampaikan apa adanya di rapat Exco. Saya tidak akan tutup-tutupi mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua akan saya sampaikan apa adanya. Sekali lagi, karena saya ini berada di tim. Mulai dari round 1, Oktober 2023 sampai dengan sekarang. TC juga saya ada, semua saya ada di situ. Dan saya tidak pernah jauh-jauh dari anak-anak, dari tim ini. Sehingga saya akan sampaikan apa adanya. Ya, semua nanti kembali kepada teman-teman Exco. Kali ini saya minta tolong teman-teman Exco harus berani ambil sikap yang tegas. Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, menulis surat terbuka yang sangat menyentuh setelah Indonesia dipastikan gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya yang diunggah di Instagram pribadinya, Itzes mengungkapkan kekecewaan mendalam, namun juga menyampaikan pesan optimisme untuk masa depan sepak bola Indonesia. Di awal surat terbukanya, Itzes menuliskan, "Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Impian kami untuk bermain di panggung terbesar di dunia telah berakhir. Sulit untuk menggambarkan dengan kata-kata bagaimana perasaan saya saat ini." Bek tangguh itu mengakui kegagalan ini menyakitkan, terlebih setelah perjuangan panjang dan kerja keras yang telah diberikan oleh seluruh tim. Namun ia menekankan mungkin ini belum saatnya, dan segala yang terjadi adalah bagian dari proses yang lebih besar. Bek Sassuolo itu juga menyoroti ikatan kuat yang terbangun di dalam skuad Garuda, baik antar pemain maupun para supporter. Atmosfer kekeluargaan dan semangat kebersamaan sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Itzes mengajak seluruh elemen sepak bola Indonesia untuk bangkit dan membangun kembali fondasi yang lebih kuat. Ia menegaskan tim ini tidak hanya bermain untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan generasi sepak bola tanah air. Media Belanda juga menyoroti kinerja Patrick Kluivert. Kritik paling keras disampaikan jurnalis Belanda, Valentin Driessen. Dikutip Football Premier, kolumnis The Telegraph itu memberikan cap kalau Kluivert tidak layak untuk melatih pasukan Garuda. Menurut Driessen, gagalnya timnas ke Piala Dunia bak hari penghakiman agar Kluivert pergi. Bukan hanya Kluivert yang harus angkat kaki, tetapi juga para asistennya, Alex Pastor hingga Denis Lanza. Kekalahan dari Arab Saudi dan Irak membuat timnas finish sebagai juru kunci grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia keok 2-3 dari Arab dan ditekuk Irak 0-1. Driessen menyebut
timnas seharusnya dapat berbicara banyak di putaran keempat, sebab secara materi tim, kekuatan timnas dianggap berada di atas Arab dan Irak. Statistik Kluivert di kualifikasi Piala Dunia 2026 menurut Riesen juga buruk. Dari 6 laga, dia hanya mampu membukukan 2 kemenangan dan sisanya kalah. Produktivitasnya juga jeblok, dengan hanya mencetak 5 gol, 3 diantaranya berasal dari hadiah penalti. Jumlah kebobolannya itu justru jauh lebih banyak, yaitu 15 kali. Patrick Kluivert resmi diperkenalkan ke publik lewat konferensi pers Minggu sore, 12 Januari 2025, dengan ekspektasi besar membawa timnas senior lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam konversinya, Patrick Kluivert berjanji akan memberikan kemampuan terbaiknya bersama timnas Indonesia, terutama untuk meloloskan Garuda ke Piala Dunia 2026. PSSI sebelumnya telah mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari. Juru taktik asal Belanda itu sepakat dengan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun. Kluivert didampingi asisten pelatih Alex Pastoor dan Denny Lanzat yang juga sama-sama berasal dari Belanda. Ditunjuknya Patrick Kluivert sempat membuat publik tanah air ragu. Sebagai pemain, Kluivert memang hebat, tapi sebagai pelatih, Kluivert belum menunjukkan kapasitasnya. Sebelum menukangi timnas Indonesia, Kluivert sempat menjadi pelatih timnas Curaçao, sebuah negara kecil bekas jajahan Belanda yang berlokasi di Amerika Selatan. Pada periode 2015-2016, rekornya 8 kali main, 3 kali menang, 2 kali seri, dan 3 kali kalah. Kluivert ditunjuk kembali menjadi pelatih caretaker di Curaçao pada 2021 dengan rekor 6 kali main, menang sekali, seri 2 kali, dan kalah 3 kali. Dengan bekal rekor yang terbilang buruk itu, Kluivert sejak awal diragukan akan membawa dampak positif ke timnas Indonesia. Namun saya bilang kembali lagi kalau menurut saya, memang dilihat dari statistik kinerjanya agak mengecewakan. Itu yang saya bilang tadi kan, kalah lawan Australia dengan 5-1, kalah melawan Jepang dengan 6-0, kalah 3-2 dengan Arab, 1-0 dengan Irak, total 15 gol, dan kita hanya bisa mencetak 4 gol. Ya, jadi memang itu yang harus dievaluasi. Pertandingan tandang bagi Kluivert tidak bagus. Ya, semua kalah, hanya menang di kandang. Ya, kita menang melawan Bahrain dan menang melawan Cina dengan 1-0. Juga dalam FIFA Matchday kita bisa imbang dengan Lebanon, sebelumnya dengan Taiwan. Jadi cuma ada 3 kemenangan di tangan Patrick Kluivert. Inilah yang harus dievaluasi, dilihat oleh para exco atau dengan Ketua Umum Pak Erik untuk kinerja seorang Patrick Kluivert. Karena apa yang kurang? Semua amunisi sudah diberikan. Semua pemain yang diinginkan sudah diberikan. Ya, tinggal dia yang masak nih. Dari hasilnya, Kluivert juga mengukir rekor buruk di timnas Indonesia. Gagal melaju ke Piala Dunia 2026, timnas dipastikan mendapat tempat di Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Apakah Kluivert masih akan menangani timnas setelah gagal ke Piala Dunia? Kontrak Kluivert baru akan berakhir Januari 2027 atau setelah gelaran Piala Asia 2027. Tapi dengan rekor buruk Kluivert dan desakan Kluivert out, PSSI harus berpikir ulang untuk mempertahankan Kluivert hingga Piala Asia 2027. Kualitasnya juga jeblok dengan hanya mencetak 5 gol. 3 diantaranya berasal dari hadiah penalti. Jumlah kebobolannya justru jauh lebih banyak, yaitu 15 kali.